Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi, founder dari software statistik Statkal. Jadi pada video kali ini, saya coba simulasi membuat data berskala Likert, di mana nanti skor totalnya itu berdistribusi normal. Dan setiap item atau indikatornya berdasarkan hasil uji validitas, dia valid. Kita akan praktek dengan menggunakan Statkal, karena ini bisanya cuma di Statkal. Nanti hasilnya kita coba bandingkan dengan SPSS. Oke? Nah, ini kasusnya di bab 1. Ya. Simulasi membangkitkan data berskala Likert dengan skor total normal dan setiap item valid. Jadi soalnya seperti ini. Ini soalnya, misalkan suatu variabel laten, katakanlah variabelnya namanya motivasi, ya. Dia diukur menggunakan 20 item atau indikator, ya. Jadi misalkan ada variabel laten namanya motivasi, dia diukur menggunakan 20 item atau 20 indikator. Di mana item itu kan ibaratnya pertanyaan-pertanyaannya, ya. Jadi ada 20 pertanyaan untuk motivasi, P1, P2, P3 sampai P20. Nah, datanya misalkan skalanya skala Likert, ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Nah, tantangannya adalah dengan menggunakan Statkal, maksudnya bangkitkan itu buatlah data, di mana data itu jumlah itemnya, atau jumlah indikatornya, atau jumlah pertanyaannya, itu sebanyak 20, dan jumlah barisnya atau jumlah respondennya sebanyak 200 baris. Itu yang pertama. Kemudian, data yang sudah dibuat, data yang sudah dibangkitkan atau dihasilkan, kemudian hitung skor totalnya untuk setiap baris, kemudian data skor total tersebut, uji normalitasnya. Nah, pastikan hasil uji normalitasnya, skor totalnya berdistribusi normal. Nah, kalau datanya sudah normal, data dari 20 item itu, 200 baris, kemudian dilakukan pengurutan, entah dari besar yang kecil atau kecil yang besar. Kemudian lakukan uji validitas. Nah, itu dijamin item-itemnya valid semuanya. Oke, sekarang kita praktekkan menggunakan Statkal. Ini Statkalnya. Kita pertama mau membuat datanya dulu, ya, di bagian ini. Pilih simulation, pilih generate data based on number of item. Kita pilih ini. Nah, di sini karena datanya skala Likert 1, 2, 3, 4, 5, maka di bagian input value ketik 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu ya. Oke, karena dia skala Likert. Oke, kemudian jumlah item pertanyaannya tadi berapa? Yang diminta 20. Oke. Kemudian jumlah barisnya berapa yang diminta? Jumlah barisnya yang diminta sebanyak 200 responden atau 200 baris. Nah, sekarang kita generate data. Kita hasilkan datanya. Tek. Lagi dihasilkan. Lagi proses. Nah, ini dia datanya nih, lihat. Tuh ada P1, P2, P3, sampai P20. Dan di sebelah kanannya adalah skor total. Nah, skor total ini kita uji normalitasnya. Coba kita cek dulu datanya, kita cetak ya. Cetak ke Excel datanya. Cetak ke Excel. Nah, ini dia ada P1, P2, P3. Skornya pasti dia sekitar 1 sampai 5, nggak ada 6 karena dia skala Likert. Jumlah datanya ada berapa? Coba kita hitung. Kan tadi yang dimintakan harus sebanyak 200. Oke, pas 200. Nah, ini skor totalnya juga sudah ada ya. Ini skor totalnya. Oke, keren ya. Nah, sekarang diuji normalitas. Skor totalnya normal atau enggak skor totalnya? Kita lihat hasilnya sudah ada loh di bawah sini. Nah, ini dia. Nilai p-value dari uji normalitasnya yang asimptotik 0,64475. Yang eksak 0,6255. Datanya sudah normal karena nilai p-value-nya di atas 0,05. Artinya apa? Sekarang kita sudah punya datanya dari P1 sampai P20 sebanyak 200 baris. Kemudian kita sudah punya skor totalnya
dijumlahin tiap-tiap baris, ditotalin, tiap-tiap baris totalin. Dan kita sudah punya juga datanya juga berdistribusi normal, tuh skor normalnya. Kalau nggak percaya, coba kita uji normalitasnya. Jadi, kita pindahkan data ini, skor totalnya ya, kita pindahkan semuanya ke dalam SPSS. Kemudian kita lakukan uji normalitas di bagian ini, non-parametric one sample KS. Kita pindahkan di sini, kita pilih checklist normal, pilih OK. Nah, di sini muncul hasil uji normalitasnya. Di sini kita bisa lihat, ya ini berdasarkan hasil SPSS, diketahui nilai asimsiknya, itu kan, baris asimsiknya 0,645, ya, 0,645. Lebih besar daripada 0,05, maka skor totalnya itu berdistribusi normal. Luri, kita sudah punya data 20 itemnya, 20 indikatornya, ternyata juga skor totalnya normal, seperti itu. Hasil SPSS tadi berapa nilainya? Kita lihat hasilnya 0,645. Sama nggak dengan StatCal? Sama, 0,6447. Kalau dibulatkan 3 angka, 0,645. Nah, sekarang terakhir kita diminta untuk lakukan pengurutan data. Jadi datanya kita urutkan. Nah, ini kan kita sudah punya datanya nih. Sekarang kita urutkan dulu nih datanya. Ini kita hapus aja dulu. Ini kita nggak perlu skor total deh. Dah. Kemudian ini kita lihat dah. Ini ya datanya. Sekarang kita save dulu. File, save as. Namanya misalkan data bangkit ya, data bangkit. Oke. Nah, sekarang data ini mau kita urutkan datanya. Ya, sekarang caranya kita gunakan menu pilih simulation, pilih sort data frame. Ya. Kemudian pilih sort data frame, browse, kita upload data bangkit tadi ya, kita open. Kemudian pilih Excel, kita mengurutkan dari yang paling kecil ke besar, increasing, print data. Tek. Nah, ini sudah diurutkan nih semuanya. Satu. Ini kita cetak datanya. Tek, sebanyak 200 datanya. Nah, ini dia datanya nih. Nah, ini. Datanya kan ke bawah nih. Data ini sama loh dengan data yang ada di sini. Ini, cuman bedanya data yang ini dia sudah diurutkan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sementara data yang di awal tadi, yang di awal ini kan dia belum diurutkan. Tapi hasil uji normalitasnya sama. Nggak percaya? Coba kita buktikan ya. Ini data yang sudah diurutkan. Kita hitung skor totalnya ya. Nah, kita gunakan sum. Kita hitung skor totalnya. Kayaknya beda sih. Tapi nggak tahu. Coba aja. Normal nggak ya? Penasaran sih. Ini copy. Kemudian kita paste tarik ke bawah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba uji normalitasnya. Penasaran sih, normal atau enggak? Kita coba, kita pindahin ya. Oke, seperti ini. Kayaknya nggak normal sih. Coba ya. Kita eksekusi di sini. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, nggak normal. Ternyata nggak normal. Jadi ketika pas diurutkan, dia jadi nggak normal seperti itu. Tapi kalau dia sudah diurutkan seperti ini, datanya itu valid dia kalau diurutkan. Coba kita uji validitasnya ya, karena dia sudah diurutkan. Jadi kita pilih statistik ya, kemudian kita pilih di sini uji validitas di sini. Kita pilih validity and reliability. Kemudian kita buat aja tadi jumlah itemnya ada 20, jumlah barisnya ada 200. Kemudian kita pindahkan nih yang sudah diurutkan tadi ya. Kita pindahkan di sini. Kemudian kita pindahkan di sini. Oke. Nah, kemudian kita beri namanya itu supaya mudah kita copy dulu namanya di sini. Sorry. Namanya di copy, kita pindahkan di sini. Kita taruh di sini namanya ya. Nah, ini dia. Kemudian pilih select. Kemudian kita pindahkan result. Maka hasil uji validitasnya akan muncul. Nah, ini dia. Kita lihat nilai di kolom corrected item total correlation. Semua nilainya itu di atas 0,3. Berarti udah valid semua. Ya, itu dia.
Nah, jadi sudah tahu ya cara membuat data yang normal sama cara membuat datanya valid. Itu diurutkan seperti itu dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.